Hari ini makannya tempe nggak apa-apa. Hari ini makannya cuma kangkung mas, nggak masalah. Nggak masalah, kita nggak akan mati kok. Walaupun kita cuma makan kangkung, ya kita nggak apa-apa. Kita makan kangkung, ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Tuhan, saya masih bisa makan kangkung ini. Kondisi saya sehat, saya tidak terbaring di rumah sakit gitu kan. Kalau di rumah sakit kan makannya bubur, kan nggak enak gitu. Alhamdulillah saya masih bisa makan nasi karena banyak saudara-saudara saya yang hari ini masih kesulitan makan. Alhamdulillah, terima kasih. Nah itu seperti itu teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Berjumpa lagi bersama Sayang. Terima kasih teman-teman telah menyimak channel ini, dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi karena telah mendukung channel ini sehingga channelnya bisa berkembang hingga sampai hari ini. Oke, baik, pada kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman. Ada yang, Mas, ajari saya dong magnet rezeki, ajari saya dong magnet uang, ajari saya dong biar rezeki itu cepat merapat ke dalam diri saya gitu. Nah, di sini saya akan sedikit bahas lagi tentang hal tersebut gitu ya. Apalagi ini saya buat bikin video ini tahunnya mau berganti gitu ya. Jadi saya buat video ini tuh akhir Desember ya, dan habis ini 2021, dan saya doakan semoga teman-teman di 2021 dan tahun-tahun mendatang rezekinya semakin lancar, semakin deras. Ya, teman-teman bisa tuliskan di komentar ya, tulis di komentar doa-doanya apa, silahkan bisa tuliskan di komentar agar diaminkan oleh puluhan ribu viewer channel ini. Karena kalau doa itu diaminkan bareng-bareng banyak orang, insya Allah cepat terkabul. Baik teman-teman, saya akan jelaskan kepada teman-teman pola-polanya untuk menarik rezeki gitu ya. Karena konsep dasarnya teman-teman bisa melihat di channel ini tuh ada sekitar 300 lebih video yang sudah saya bikin, dan itu adalah untuk teman-teman semua dan gratis. Silahkan Anda pelajari, lihat satu-satu ya, dan dipraktekkan mana yang bisa dipraktekkan. Yang belum bisa dipraktekkan nggak usah dipraktekkan dulu, yang bisa aja dulu dipraktekkan. Nah, yang pertama adalah teman-teman, Anda harus tahu basicnya, dasarnya rezeki itu dari mana. Rezeki itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Pemberi, Maha Rezeki, Maha Kaya, Maha Luar Biasa, pemilik alam semesta ini. Itu prinsip dasarnya di situ dulu harus paham. Ya, jadi nomor satunya bukan usahanya yang kenceng, bukan, tetapi pendekatannya ke Allah, pendekatan ke Tuhan itu nomor satu dulu. Jadi jangan terlalu fokus bagaimana caranya mas, bagaimana caranya, belum ke usaha dulu. Itu kan namanya upaya ya, belum ke upaya dulu. Yang kita bahas nomor satu poinnya adalah bagaimana hubungan kamu dengan Tuhanmu, bagaimana hubungan Anda dengan Allah. Itu kalau itu sudah Anda pegang, itu kunci pertama, karena rezeki itu datangnya dari situ, bukan dari mana-mana ya. Dagangan Anda laris, ada yang beli, itu karena Allah yang mendatangkan pembeli. Seperti dalam Al-Quran ya, surat An-Najm ayat 43 teman-teman ya. An-Najm ayat 43, Allah berfirman bahwa Dia yang menciptakan tertawa dan menangis. Di ayat 44 ya, Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dan di ayat ke-48 itu Allah yang mengkayakan dan memberikan kecukupan, bukan miskin ya. Jadi padahal kan semuanya terbalik ya, tertawa menangis ya kan, tertawa menangis, menghidupkan, mematikan, mengkayakan dan memberi kecukupan, bukan memiskinkan. Makanya itu kita itu sebagai muslim ya, kalau kita iman, kita itu nggak akan miskin ya, karena Allah berfirman-Nya tidak miskin tetapi mencukupkan, luar biasa. Nah, jika kita berbicara mencukupkan, ini banyak loh artinya. Mencukupkan dari segi uang ya kan, dari segi makanan yang kita makan, pokoknya nggak sampai miskin lah, nggak ada yang namanya muslim minta-minta ngemis gitu, nggak ada ceritanya gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kita tuh semua cukup. Yang membuat kita nggak cukup adalah gaya hidup. Misalkan cukupnya maem tempe, pengennya ayam bakar, pengennya gurami goreng dan sebagainya. Nah, padahal itu belum waktunya gitu ya. Otomatis teman-teman harus paham ya, tidak ada ayatnya yang memiskinkan, yang ada hanyalah mencukupkan. Itu yang pertama, dekat sama
Tuhan Yang Maha Kuasa, dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua adalah menjaga hati dan perasaan Anda itu selalu dalam kondisi happy, dalam kondisi bahagia. Kenapa? Karena kalau kita kondisinya bahagia, itu otomatis rezeki akan datang. Otomatis gitu ya. Bayangin kalau Anda lagi susah. Jangankan rezeki yang datang, teman Anda itu kadang males juga mendatangi Anda. Maksudnya gini, ketika Anda bad mood ya, saya sering sekali mengatakan tentang mood ya. Ketika Anda tidak bisa menjaga mood Anda istilahnya banyak mengeluh dan sebagainya, otomatis itu akan mengubah raut muka Anda. Percaya atau tidak, muka Anda jadi nggak enak dipandang. Gitu, karena Anda lagi sambat nih bahasa Jawa ya. Tapi kalau Anda menerima dengan ikhlas, Anda tetap menjaga moodnya sehingga tetap semangat, tetap smile, otomatis muka Anda, aura energi Anda, aura wajah Anda ini bukan hanya mendatangkan uang, itu akan mendatangkan teman-teman akan merapat ya. Terus, jika hari ini Anda memiliki sebuah masalah tentang keuangan, bingung mencari penghasilan dan sebagainya, saya sedang membuka kelas yang namanya X Mentoring. Di X Mentoring Anda akan belajar bagaimana caranya membangun aset yang bisa menghasilkan penghasilan yang terus-menerus dari ide, hobi, atau pengalaman Anda. Dan itu semuanya sudah saya buktikan. Dan Anda juga akan saya ajari bagaimana caranya bikin produk sendiri dengan mudah, dengan modal minim, dan bagaimana caranya melariskan. Pelatihan ini berlangsung selama 5 hari langsung bersama saya. Langsung saya yang bimbing Anda mulai dari nol. Cek linknya ada di link deskripsi xmentoring.id. Saya tunggu Anda di kelas. Pokoknya menyenangkan lah gitu ya. Nah, caranya bagaimana Mas agar bisa menjaga mood tetap baik? Yaitu Anda harus memperhatikan apa yang Anda lihat gitu ya. Anda lihat apa, terus yang Anda dengar apa ya. Karena segala sesuatu yang Anda dengar, yang Anda lihat itu menjadi input di memori kepala Anda. Jadi kalau Anda sering nonton sinetron sing susah-susah, sinetron sing sedih-sedih, sinetron azab, bukan azab, sinetron sing kalau di TV itu ya, kalau saya kurang lihat, tapi pernah lah lihat itu yang perselingkuhan terus macam-macam itu ya, susah-susah seperti itu nanti akan masuk ke dalam memori Anda, dan otomatis alam pikiran bawah sadar akan mencerna itu, dan hati-hati itu bisa jadi doa juga gitu loh. Jadi tontonan Anda itu sangat berpengaruh terhadap nasib Anda ke depan. Ya, jadi jaga apa yang Anda dengar ya. Coba Anda lihat sekarang video-video yang membuat Anda terinspirasi, membangkitkan semangat, video-video tutorial bisnis, tutorial usaha, itu lebih bagus. Gitu ya. Makanya itu saya ada TV tapi jarang banget saya nonton TV gitu ya. Saya lebih sering nonton YouTube. Jadi jangan biarkan kita yang dikontrol TV, tapi kita yang mengkontrol tontonan kita. Gitu ya. Jadi jaga mood Anda. Tetap sangka baik apapun yang terjadi. Itu keren banget, dan itu benar-benar nanti akan ada kejutan-kejutan surprise ya yang akan datang kepada Anda. Sudah sering ada di channel ini pastinya udah hafal gitu ya. Sudah mulai menjaga apa yang ditonton, apa yang didengar. Nggak perlu dengar gosip-gosip artis, itu nggak terlalu penting juga. Anda coba cari sesuatu yang bisa menambah input positif di pikiran Anda. Ya. Itu yang pertama, jaga mood. Selain itu jaga mood yang ampuh itu gini ya. Ini kita kasih saran. Ketika Anda merasa sedih ya, karena kan pikiran kita itu kan terus terombang-ambing ya oleh situasi ya. Detik demi detik, menit demi menit kita lewati itu perasaan gitu ya. Selalu muncul di perasaan. Ketika perasaan Anda sudah merasa ada yang nggak enak sedikit, Anda coba ubah gerakan Anda. Gitu ya, misalkan kita lagi sedih kan kita dingkluk gini, susah gitu kan, susah sedih ya, nggak ada orang sedih nggak gini, nggak ada. Yang ada orang susah itu bungkuk gini gitu ya, terus jantungnya deg-degan gitu kalau pengen marah gitu ya, istilahnya merasa kayak agak nggak terima dan seperti itu. Anda coba relax dengan tarik nafas. Ini satu yang pertama itu tarik nafas dulu. Oke, tarik nafas yang dalam ya, sampai kepalanya itu ngangkat ke belakang. Oke, habis itu Anda bisa beristighfar, astagfirullahaladzim. Terus tekniknya itu Anda bisa langsung ambil air wudhu gitu, ambil air wudhu atau apa, pokoknya ambil air dulu, karena ini setan lagi di dalam diri gitu loh, ya setan lagi di dalam diri. Jadi Anda harus kasih basah-basah dulu ini, biar
setannya itu jadi lari gitu loh. Gampangannya gitu ya, saya ngomong biar Anda cepat mencernanya gampang. Setelah itu ya, Anda jangan menunduk, intinya gitu. Anda langsung ubah gerakan, langsung ini ditegakkan ya. Jadi kayak bahu ini ditegakno gini, memandang ke depan sambil Anda coba berjalan dengan cepat gitu ya. Itu sering saya lakukan teman-teman ketika saya udah agak merasa kayak agak suntuk, perasaan nggak enak. Saya pun juga pernah merasakan hal itu, nggak bisa ditolak, itu perasaan hati. Kita diciptakan, dianugerahi hati, itu memang seperti itu perasaan ya. Jadi saya langsung ubah posisi saya busungkan dada gitu ya. Pokoknya nggak bungkul ya, kalau bungkul nanti kita sedih lagi. Coba sekarang saya ingin Anda praktek, Anda dangakno kepalamu gini ke atas ya. Bisa nggak kamu sedih? Jawabannya nggak bisa ya. Sedih itu posisinya yo menunduk ke bawah. Nah sekarang kamu coba menunduk ke bawah, terus kamu senyum, nanti nek susah gitu ya. Jadi emosi kita dipengaruhi oleh gerakan kita. Kalau Anda bisa kontrol gerakan ini ya, makanya saya bilang kalau kepingin hati itu nggak gampang susah, Anda coba jalannya agak dipercepat. Itu akan mengubah emosi Anda menjadi kuat gitu ya. Jangan lambat terlalu, ya boleh lah lambat, boleh tenang gitu ya, boleh, tapi jangan terlalu lambat. Pokoknya kalau emosi lagi nggak enak, coba jalan cepat ya, jalan agak cepat. Habis itu kepala harus melihat ke depan atau ke atas gitu ya, sambil tadi wudu tadi. Itu nanti emosi Anda akan berubah. Gak percaya cobaan ya, itu saran saya agar bisa terus menjaga muka Anda ini biar enak dipandang gitu loh. Aura Anda itu biar memancarkan kebahagiaan sehingga orang bisa dekat dengan Anda. Kalau orang aja sudah dekat, rezeki juga akan terus merapat. Bayangkan Anda jaga toko ini, terus muka Anda merengut, muka Anda susah ya. Pembeli Anda kabur gitu. Mereka akan milih penjual yang lain yang melayani dengan tersenyum. Oke, setuju ya? Nah, ini poin ketiga. Poin ketiga ini silaturahmi ya. Silaturahmi itu dolan. Saya bilang gitu aja, dolan lah. Sering dolan, Rek. Anda sering main ke temen ya, main ke saudara, main ke orang tua, main kemanapun ya. Kalau nggak bisa ini ya telepon ya. Pokoknya silaturahmi. Silaturahmi kan sekarang modern ya. Bisa video call. Ya apa kabarmu? Gimana kabarmu bos? Gimana kabarmu bro? Nah gitu. Itu penting gitu. Nanti di situ akan ada input-input gitu ya. Nah jadi kamu teleponnya semangat ya, ojo jangan lemes gitu. Nanti telepon sambil semangat, bro. Ada bisnisan apa ini yang baru? Ada usaha apa ini? Kira-kira sing aku bisa jalankan nih. Nah, gitu. Nanti akan ada input-input baru. Jadi silaturahmi itu menyambung. Itu sudah jelas ya, Rasulullah bilang bahwa silaturahmi itu membukai rezeki dari segala macam arah. Gitu ya. Silaturahmi sing banyak. Selain itu juga memanjangkan umur. Nah, pengen tahu panjang umur lah. Panjang umur, awet enom, tampak lebih muda ya kan. Nah, itu silaturahminya diperbanyak. Banyak teman itu nggak masalah. Semakin banyak teman semakin happy. Ya. Hanya saja untuk dekat kita memilih teman. Teman sing oke-oke aja yang dideketi. Jadi teman dekat gitu ya. Banyak teman boleh, tapi hati-hati kalau temen sing deket salah, Anda bisa dia negatif, Anda bisa ikut negatif gitu ya. Jadi banyak teman boleh, tapi untuk dekat Anda memilih teman. Itu resepnya ya. Jadi silaturahmi sing banyak. Wes, saya cari teman sing banyak. Dikontaki teman-temannya, teman-teman lama, teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah. Gitu ya. Teman ngongrong-rong dek warung gitu ya, apa-apa. Sepenting Anda bisa ngontaki mereka. Coba Anda tanya, kira-kira ada peluang apa? Apa sih sekiranya gitu. Nanti Anda kan ini tercerahkan ya, minimal Anda tercerahkan. Yang keempat adalah dagang, teman-teman. Ya wis, kita nggak bisa bilang enggak lah kalau yang ini, karena dengan Anda berdagang, apapun Anda berdagang, sementing itu halal. Bisa jasa, bisa barang, ya kan? Kalau misalnya belum punya modal ya membantu menjualkan barangnya orang lain, itu boleh, nggak apa-apa. Tapi Anda izin dulu ya sama yang punya, boleh nggak saya misalkan bantu jual gitu ya. Jadi harus ada akad antara Anda dan pemilik barang, terus Anda bantu jualkan. Itu harus ada akadnya dulu, Anda harus izin dulu. Nggak boleh ujuk-ujuk Anda bantu jual, nggak boleh ya. Harus izin dulu, itu aturan dalam Islam gitu ya. Jadi harus izin dulu. Kalau dagang, teman-teman, itu udah dibuka 9 pintu rezeki. 9 pintu rezeki ya. Sahabat-sahabat Nabi kaya raya semua itu
berdagang. Nabi juga mencontohkan juga dagang. Mas, saya kerja mas, bagaimana saya berdagang gitu ya. Sekarang kan zamannya udah online, sekarang udah ada WA, itu ada status, Facebook juga ada, media sosial, Instagram ada. Ayolah, kemon gitu ya, jangan langsung pikir waduh nggak ada modal. Aduh, masa udah nonton channel ini kok masih bingung nggak ada modal. Anda kan bisa bernegosiasi gitu ya, minta selisih harga gitu. Jadi kreatif gitu loh, ke pemilik barang minta selisih harga, nanti kalau laku dapat persenan berapa gitu ya. Jadi mesti kreatif, karena mau nggak mau saudara ya, dagang itu udah hal yang wajib untuk mendatangkan rezeki gitu ya. Nah, kalau misalkan hari ini masih kerja, yo Anda berupaya bagaimana caranya untuk nambah penghasilan, bagaimana caranya ya. Itu silahkan Anda mungkin kepikiran apa ketika nonton video saya ini, mungkin Anda kebersit ide-ide yang muncul ya, bisa jadi seperti itu, karena biasanya yo gitu orang-orang, aku dapat ide setelah nonton video Mas Yayang. Nggak apa-apa, Anda bisa tuliskan di komentar juga ya, atau Anda mau sharing-sharing sama saya, boleh follow Instagram saya, ada di link deskripsi. Oke teman-teman, jadi yang kelima adalah menerima dengan ikhlas apapun kondisi yang hari ini. Nah gitu ya, syukuri apa yang ada hari ini, karena bersyukur rezeki ditambah. Apapun itu, hari ini makannya tempe nggak apa-apa, hari ini makannya cuma kangkung mas, nggak masalah, kita nggak akan mati kok walaupun kita cuma makan kangkung ya, kita nggak apa-apa, kita makan kangkung, ya Allah alhamdulillah, terima kasih ya Tuhan, saya masih bisa makan kangkung ini, kondisi saya sehat, saya tidak terbaring di rumah sakit gitu kan. Kalau di rumah sakit kan makannya bubur kan, nggak enak gitu. Alhamdulillah saya masih bisa makan nasi, karena banyak saudara-saudara saya yang hari ini masih kesulitan makan. Alhamdulillah, terima kasih. Nah itu seperti itu teman-teman. Itu ada banyak tekniknya di channel ini ya, tentang terima kasih. Itu ada banyak materi yang berada tentang terima kasih itu. Oke, fine. Jadi 5 poin itu teman-teman. Kalau misalkan ada yang kurang, saya mohon maaf, tapi nanti mungkin saya akan tambahkan beberapa lagi. Oke, subscribe aja channel ini kalau memang Anda merasa channel ini bermanfaat gitu ya. Oke, baik, jadi di pagi ini sharingnya gitu dulu ya. Silahkan teman-teman bisa nuliskan pertanyaan, atau saya pengen bahas tentang apa, Anda bisa tuliskan aja di komentar. Oke, have a nice day and good luck. Salam laris manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.